Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 12. Nama saya Nurjihan Nabila. Saya Ferdiani Yuladi Safira. Hari ini kami akan menjelaskan materi mengenai studi bahasa pada tahun 1960 hingga sekarang. Silahkan disimak videonya. Pengertian dari studi bahasa. Studi bahasa merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menguasai, memahami bahasa dan menjadikannya suatu objek kajian dengan penggunaan yang tepat. Tujuan studi bahasa. Menurut Yandra, secara umum tujuan mempelajari bahasa ada 4, yaitu tujuan praktis, tujuan estetis, tujuan filologis, dan tujuan linguistis. Yang pertama, tujuan praktis. Tujuan tersebut mempelajari 4 skill berbahasa, yaitu listening, speaking, reading, dan writing, dengan tujuan agar pembelajar bahasa mampu menggunakannya untuk berkomunikasi secara baik, benar, dan lancar, seperti kursus bahasa di sekolah dan lembaga kursus. Yang kedua, tujuan estetis. Mempelajari bagaimana seseorang dapat memahami dan menggunakan bahasa yang dikemas dalam gaya tertentu, yang diungkapkan dengan lisan maupun tulis secara indah dan menarik, sehingga memberikan unsur estetika di dalamnya, seperti puisi, pantun, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan filologis. Pada awalnya, berdasarkan analisis terhadap bahasa, fungsi bahasa yaitu bahasa digunakan sebagai suatu alat perekam dari kegiatan kebudayaan. Maka dari itu, studi bahasa dengan tujuan filologis ialah belajar mengungkapkan nilai-nilai bahasa dari segi kebudayaan masa lampau. Contohnya dapat dilakukan dengan mengkaji naskah-naskah lama atau yang biasa disebut dengan manuskrip, seperti naskah-naskah Jawa kuno, dan mengungkapkan nilai bahasa yang terdapat di dalamnya. Yang terakhir yaitu tujuan linguistis. Tujuan ini menjadikan bahasa sebagai objek kajian atau penelitian dan mengungkapkannya secara objektif. Penelitian linguistik dapat dilakukan baik pada tataran linguistik mikro maupun linguistik makro yang secara jelas dapat dilihat pembidangnya dalam cabang ilmu linguistik. Evolusi ejaan pada masa ke masa terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ejaan Melayu Indonesia atau disebut dengan ejaan Melindo. Yang kedua, ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau disebut dengan ejaan LBK. Yang ketiga yaitu ejaan yang disempurnakan atau disebut dengan EYD. Pada tahun 1961 sampai 1967, ejaan Melayu Indonesia atau disebut dengan ejaan Melindo mengalami perubahan yang sama dengan ejaan pembaharuan. Hanya saja pada fonem pepet dalam sebuah kata harus diberikan garis di atasnya. Namun, Malaysia dan Indonesia membuat ejaan ini tidak resmi karena terjadinya konfrontasi politik. Pada tahun 1967 sampai 1972, ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen P dan K. Tetapi ejaan ini tidak sempat diresmikan juga karena menimbulkan reaksi dari publik yang dianggap meniru ejaan dari Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan belum benar-benar mendesak. Beberapa perubahan ejaan ini yang pertama yaitu huruf TJ diganti dengan C, huruf C diganti dengan Y, huruf NJ diganti dengan NY, huruf SJ menjadi SY, dan huruf CH menjadi KH. Yang kedua yaitu huruf asing seperti Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia karena disebabkan pemakaian yang sangat produktif. Yang ketiga yaitu huruf E tidak dibedakan pepet atau bukan, alasannya karena tidak banyak kata yang berpasangan dengan variasi huruf E yang dapat menimbulkan salah pengertian. Ejaan yang disempurnakan. Pada 16 Agustus 1972, pemerintah Indonesia menetapkan ejaan baru yaitu ejaan LBK yang disempurnakan. Penetapan ini disertai dengan penerbitan buku saku ETD berwarna merah putih dan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Perubahan EYD sebagai berikut. Yang pertama, perubahan cara baca abjad dari A, B, A, C, A, D, A menjadi A, B, C, D, dan seterusnya. Yang kedua, kata majemuk ditulis terpisah.
misalnya kereta api, kamar tidur. Yang ketiga, akronim yang memiliki lebih dari 2 huruf awal tidak memakai tanda titik. Contohnya seperti S.M.A menjadi SMA. Yang keempat, penulisan ejaan TJ menjadi C dan NJ menjadi NY. Yang kelima yaitu peresmian penggunaan huruf asing yaitu Z, F, dan V. Yang keenam yaitu penghilangan bunyi W menjadi UA, misalnya kualitas menjadi kualitas. Yang ketujuh, penjelasan akan pemenggalan kata di dalam konsonan. Contohnya April, anggur. Yang kedelapan, pemakaian huruf X dan Q secara universal. Semula hanya digunakan dalam kata-kata yang berhubungan dengan ilmu eksakta. Yang kesembilan, penghilangan garis pembeda dalam pengucapan E pepet dan E biasa. Contoh studi bahasa selanjutnya yaitu pengajaran bahasa komunikatif. Pengajaran bahasa komunikatif adalah sebuah pendekatan pengajaran bahasa yang menekankan interaksi sebagai sarana dan tujuan akhir dari pembelajaran. Mengacu pada teori-teori Noam Chomsky pada tahun 1960-an yang berfokus pada kompetensi dan kinerja dalam pembelajaran bahasa, yang memunculkan pengajaran bahasa secara komunikatif. Tetapi dasar konseptual untuk CLT atau yang biasa disebut pengajaran bahasa komunikatif dibuat pada tahun 1970 oleh ahli bahasa bernama Michael Halliday. Ketika pengajaran bahasa komunikatif telah secara efektif menggantikan pengajaran bahasa situasional sebagai standar dengan para ahli bahasa terkemuka, Dewan Eropa berusaha untuk sekali lagi mendukung perkembangan metode baru. Hal ini membuat Dewan Eropa membuat silabus bahasa baru. Para pengajar CLT memilih kegiatan kelas berdasarkan apa yang mereka yakini paling efektif bagi para siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikatif ke dalam bahasa target. Berikut merupakan contoh kegiatan yang biasa digunakan di kelas CLT. Yang pertama, bermain peran sunting. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, kerja kelompok. Yang keempat, kesenjangan informasi. Yang kelima, berbagi pendapat. Dan yang terakhir, pemburuan. Yang pertama, terdapat bermain peran. Bermain peran adalah kegiatan lisan yang biasanya dilakukan secara berpasangan. Kegiatan ini memberikan siswa kesempatan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi mereka ke dalam bahasa target pada situasi tekanan rendah. Tujuan utama bermain peran adalah untuk mengembangkan kemampuan komunikatif para siswa dalam pengaturan tertentu. Contohnya, yaitu instruktur atau guru mengatur sebuah adegan, di mana pembicaraan berlangsung atau diadakan, misalnya di kafe, di taman, atau lain-lain hal. Selanjutnya, instruktur menentukan tujuan percakapan siswa. Pentingnya mengatur jenis percakapan yang harus dilakukan siswa, membuat siswa meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, dan memiliki percakapan yang kreatif. Lalu selanjutnya, para siswa berkomunikasi secara berpasangan selama waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah kegiatan lisan yang dilakukan secara berpasangan, di mana tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan keterampilan interpersonal siswa ke dalam bahasa target. Kegiatan ini akan sangat bermanfaat dan banyak dibutuhkan di kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketiga yaitu kerja kelompok. Tentu kita sudah tidak merasa asing lagi dengan kegiatan ini. Kerja kelompok adalah kegiatan kolaboratif yang bertujuan untuk menumbuhkan komunikasi dalam bahasa target pada sebuah pengaturan kelompok yang lebih besar. Para siswa diminta untuk fokus hanya pada satu informasi saja yang meningkatkan pemahaman mereka tentang informasi tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik, dapat mengarahkan siswa pada komunikasi yang lebih baik dengan anggota kelompok lainnya yang meningkatkan kemampuan komunikatif siswa dalam bahasa target. Yang keempat yaitu kesenjangan informasi. Kesenjangan informasi adalah kegiatan kolaboratif yang tujuannya agar para siswa memperoleh informasi secara efektif yang sebelumnya tidak diketahui oleh mereka di dalam bahasa target. Kegiatan ini mengharuskan mereka bekerja sama untuk bertanya mengenai informasi dan saling melengkapi dengan informasi yang mereka lewatkan untuk melengkapi tabel masing-masing. Menyelesaikan kegiatan kesenjangan informasi ini meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi tentang informasi yang tidak diketahui di dalam bahasa target. Kemampuan ini secara langsung dapat diterapkan ke dalam banyak percakapan di dunia nyata, di mana tujuannya untuk menemukan beberapa informasi baru atau hanya untuk sekedar bertukar informasi saja.
Yang kelima yaitu kegiatan berbagi pendapat. Berbagi pendapat merupakan sebuah kegiatan berbasis konten yang tujuannya untuk melibatkan keterampilan percakapan siswa sambil berbicara tentang sesuatu yang mereka diskusikan. Dengan kegiatan ini, siswa introvert akan membuka dan memberikan pendapat mereka. Jika seorang siswa memiliki pendapat yang kuat tentang topik tertentu, maka mereka akan berbicara dan berbagi sehingga menerima manfaat komunikatif dari kegiatan ini. Yang terakhir adalah perburuan. Perburuan adalah kegiatan berbaur yang mempromosikan interaksi terbuka antar siswa untuk mencari ketentuan yang diberikan. Dalam melakukan kegiatan ini, para siswa memiliki kesempatan untuk berbicara dengan sejumlah teman sekelas yang sementara masih dalam situasi tekanan rendah dan berbicara hanya dengan satu orang pada satu waktu. Karena kegiatan ini tidak terstruktur seperti beberapa kegiatan lainnya, penting bagi instruktur atau guru untuk menambahkan struktur di dalam pembelajaran ini, seperti kosakata tertentu yang harus digunakan di dalam percakapan siswa, atau tata bahasa tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Penyelidikan tentang manuskrip Nipah oleh para ilmuwan. Nipah atau Nipah fruticans adalah nama sejenis naskah manuskrip di Nusantara yang dibuat dari daun pohon palem nipah, terdiri dari 29 dari ribuan. Terdapat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 3 di Kabupaten Pertapaan Ciburi Garut, dan 1 ada di Museum Sri Baduga di Bandung. Di Eropa terdapat di Perpustakaan Universitas Leiden, 1 di Bibliothèque Nationale de France Paris, 1 di Staatsbibliothek Berlin, dan 1 di Oxford. Penyelidikan tentang manuskrip Nipah. Yang pertama, oleh K.F. Hall pada tahun 1867. Penyelidikan ini menggambarkan 3 manuskrip daun Nipah yang disumbangkan oleh Raden Saleh. Hall mengidentifikasi ketiga naskah ini sebagai MSA, MSP, dan MSc. Ada 3 aspek penting dalam studi Hall. Yang pertama, situs tempat manuskrip Nipah dikumpulkan. Yang kedua, alat tulis yang digunakan untuk menuliskan manuskrip Nipah. Dan yang ketiga, gaya skrip dan aspek paleografi lainnya. Hall menyatakan bahwa sebagian besar naskah Nipah berasal dari Jawa Barat. Dengan jumlah kecil juga diperoleh dari koleksi sarjana pertapa di daerah pergunungan Merapi Merbabu di Jawa Tengah. Sehubungan dengan alat tulis, dia mengatakan bahwa manuskrip Nipah ditorehkan dengan menggunakan jenis tinta yang dibuat dari tanaman nagasari dan damersela. Lalu sehubungan dengan penulisan itu sendiri, Hall menyatakan bahwa huruf yang tertulis di Nipah ada dalam naskah Kawi Kuadrat. Yang kedua, Jacob van Lennep pada tahun 1969. Penelitian van Lennep ini dianggap penting karena mencatat detail manuskrip Nipah yang asli dari Batavia Ashkenazskap dan melihat aspek Nipah yang berbeda. Van Lennep juga berhipotesis bahwa naskah Nipah manuskrip tersebut merupakan bagian dari kumpulan naskah kerajaan-kerajaan Pajajaran di Jawa Barat yang ketika abad ke-16 terancam oleh kebangkitan Islam, sehingga kemudian disembunyikan di sekitar gunung, seperti Gunung Cikuray di dekat Garut. Yang ketiga, Van der Molen pada tahun 1983. Pemeriksaan fisik Van der Molen ini berasal dari manuskrip Nipah tertentu yang berisi teks Kuncara Karna yang diedit dalam tesis Dr. Leiden. Melalui perhatian cermat pada detail-detail kecil, ia dapat mengamati jejak alat pers atau tekanan dalam bentuk garis marginal. Pengamatan pada jarak antara garis-garis yang diukur pada milimeter ini menunjukkan bahwa pengolahan daun untuk digunakan sebagai media menulis adalah kerajinan presisi. Van der Molen kemudian sampai pada hipotesis bahwa ada 2 kemungkinan yang terkait dengan variabilitas tersebut. Jika alat atau peralatan merupakan sumber variasi, maka indikasi identitas bengkel dapat diturunkan dari fitur manuskrip seperti panjang, lebar, jarak antara lubang, dan jarak dari lubang ke tepi daun. Pengukurannya bisa sama pada area yang luas. Yang keempat, terdapat penyelidikan AKRI. Penyelidikan AKRI pada tahun 2011 adalah penelitian mengenai Dharma Patanjala, teks Shaivite Jawa kuno. Teks spesifik Dharma Patanjala yang difokuskan AKRI ditemukan dalam sebuah naskah dari daerah Merapi Merbabu.
bukan Jawa Barat, di mana kebanyakan manuskrip Nipah berasal. Sehubungan dengan hal tersebut, Akrim mengatakan pernah ada hubungan antara skriptoria di Jawa Barat dan gudang naskah masif di Jawa Tengah. Ada kemungkinan beberapa manuskrip Nipah dari Jawa Barat bisa sampai ke Merapi Merbabu beberapa waktu sebelum pertengahan abad ke-18. Dan dari sana, berakhirlah koleksi manuver Merapi Merbabu Windusono yang kemudian ditransfer ke kepemilikan BG, atau yang biasa disebut Batavia Ashgenootschap. Hubungan budaya antara kedua pusat produksi sastra inilah yang mungkin telah menyebabkan pertukaran manuskrip di masa lalu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman semua dapat memahami penjelasan yang kami berikan ya. Jika ada pertanyaan, sanggahan, dan saran, klik di kolom komentar ya. Terima kasih.